Pengertian media relations. Media relations berkaitan dengan organisasi yang bekerja bersama media untuk membuat orang tetap sadar akan tujuan, praktik, dan kebijakannya dengan cara yang baik, kredibel, dan mantap. Contoh media relations mencakup kegiatan jurnalis dari ribuan publikasi majalah, berita, TV, dan stasiun radio. Biasanya dalam hal ini merupakan ruang lingkup kerja orang-orang yang membuat dan berkolaborasi dengan berita dan media massa. Tujuan media relations adalah untuk mengoptimalkan wujud yang positif kepada media massa tanpa menghabiskan uang untuk membuat iklan. Objektivitas media relations yang pertama, menyelenggarakan siaran pers diisi dengan informasi yang menarik bagi orang-orang. 2. Memainkan peran sebagai sumber informasi media. 3. Membuat citra merek menjadi lebih baik. 4. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat. 5. Meningkatkan komunikasi dengan investor, analis keuangan, dan pemangku kepentingan. 6. Berdampak pada kebijakan pemerintah di tingkat lokal, nasional, dan global. 7. Meningkatkan pangsa pemasaran. 8. Mengubah perilaku dan sikap khalayak yang diinginkan melalui media. 9. Membuat hubungan dengan jurnalis dan perusahaan media menjadi lebih baik. Dan terakhir 10. Menyimpan daftar nama personel dan publikasi di media. Selanjutnya, sumber informasi media. Bentuk media yang paling lama adalah buletin, jurnal, majalah, surat kabar, dan jenis bahan cetak lainnya. Ini bersama-sama dikenal sebagai media cetak. Pengaruh media cetak cukup penting, ini melaporkan lebih banyak daripada sumber lain. Contoh, banyak liputan TV hanya mengulang berita dan cerita yang pertama kali dimuat di surat kabar. Siaran pers juga dikenal sebagai handout pers. Hal ini dirilis oleh sebuah organisasi untuk publikasi. Bisnis yang menyebarkan siaran pers atau surat kabar yang meliput dan menerbitkannya tidak menerima uang. Itu hanya meningkatkan citra publik perusahaan. Tujuan dari siaran pers adalah untuk membuat orang tetap up to date tentang peristiwa penting. Bagian humas mengeluarkan siaran pers dengan menyebutkan angka dan fakta tentang apa yang harus diliput oleh pers. Sumber informasi media yang pertama itu berita televisi. Sektor televisi cukup beragam, ada ribuan program dalam berbagai bahasa resmi negara. Yang kedua, berita radio. Radio adalah salah satu cara lagi untuk menyiarkan. Televisi mulai populer pada tahun 1950-an. Sebelum ini, radio adalah media penyiaran yang paling populer. Ketiga, internet. Internet secara bertahap mengubah media berita. Semakin banyak orang bergantung pada sumber berita online dan bukan siaran tradisional dan media cetak. Kemungkinan alasan sebuah organisasi dapat menjangkau media. Yang pertama, bertujuan untuk terlibat dengan komunitas, berpartisipasi dalam kegiatan lokal atau komunitas, kunjungan dari selebriti dan anggota senior bisnis, penutupan bisnis, pemogokan atau bencana yang terjadi baru-baru ini, memulai kampanye promosi untuk bisnis, status keuangan negara dari bisnis, menyiarkan penghargaan atau acara yang disponsori oleh bisnis, meluncurkan pabrik atau kantor baru, merilis produk atau layanan baru. Selanjutnya, hubungan media vs hubungan masyarakat. Yang pertama, biasanya frasa hubungannya masyarakat dan hubungan media digunakan secara bergantian, namun ini salah. Media relation adalah hubungan yang terbentuk antara bisnis dengan media. Humas selangkah lebih jauh ke masyarakat, humas dari media. Selanjutnya, komunitas antara jurnalis dan organisasi dapat dimulai oleh salah satu pihak. Materi selanjutnya adalah manfaat hubungan media untuk bisnis. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas, sorotan pemimpin-pemikir, pembuatan produk, SEO, memiliki media sosial dan manajemen lalu lintas, menciptakan otoritas, meningkatkan kesadaran merek, dan pengesahan dari pihak ketiga. Prinsip hubungan media yang baik. Hubungan tidak dapat dihindari dan penting antara media dan bisnis. Cara perusahaan bertindak menentukan apakah hubungan itu positif atau negatif. Perusahaan harus merilis pernyataan kepada publik dalam satu suara. Mereka dapat menunjuk dan melatih hanya satu atau beberapa juru bicara dengan pernyataan dan yang terkoordinasi. Orang yang paling terkait dengan acara harus ditunjuk sebagai juru bicara. Jika tidak, maka mereka harus berhubungan dengan juru bicara. Pernyataan tidak ada komentar harus dikesampingkan. Semua pertanyaan harus dijawab. Perusahaan harus melihat media sebagai sekutu dalam komunikasi dengan orang-orang. Mereka tidak boleh dilihat sebagai saingan atau penyusup. Perusahaan harus menganggap dirinya bertanggung jawab untuk orang yang berbeda, eksternal atau internal. Perusahaan tidak boleh mencoba dan mengontrol agenda media atau perhitungan mereka tentang apa yang pantas untuk diliput. Kantor humas harus selalu mewaspadai peristiwa yang bernilai berita, terutama yang dapat berdampak buruk. Wartawan harus bantu dengan bantuan profesional. Ini berupa ruang media kerja, akses, dan izin parkir. Perusahaan harus tahu bahwa pada akhirnya akan mendapatkan pers yang buruk. Itu harus bereaksi dengan menerimanya, memprosesnya, dan pulih dengan cepat. Contoh hubungan media Tesla, situs web berita
Electric mengatakan bahwa Tesla telah membubarkan tim hubungan medianya di Amerika. Tidak seperti pesaingnya yang kehabisan banyak uang untuk pemasaran dan periklanan, Tesla menghindari metode tradisional untuk mempromosikan kendaraan dan mereknya. Metode utamanya untuk memasarkan produk adalah akun Twitter CEO Elon Musk. Ini memiliki lebih dari 49 juta pengikut. Postingannya tentang teknologi atau fitur baru dibagikan ulang oleh banyak akun Twitter dan situs web lainnya. Langkah telah dikonfirmasi ke Electric di level tertinggi di Tesla dengan sumber mengatakan kami tidak lagi memiliki tim public relation atau PR. Tesla masih memiliki tim PR kecil untuk Asia dan Eropa, namun tim global utama yang berbasis di Amerika telah dibubarkan.